kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Kali ini kita akan membahas mengenai vaksin COVID-19, tapi kita berbicara dari sisi hukum. Pembicaraan mengenai COVID-19 beberapa hari terakhir ini, kita disuguhi berita mengenai bahwa orang yang menolak untuk divaksin COVID-19 bisa dikenakan pidana. Pidananya itu maksimal 1 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Bagaimana pembahasannya ini? Kita akan telisik di dalam video ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video-video saya supaya kemudian channel ini semakin berkembang dan saya bisa membuat video-video yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, nah pembahasan mengenai pidana bagi orang yang menolak divaksin COVID-19 ini menjadi sebuah perdebatan yang viral di media massa setelah adanya pernyataan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Edi Omar Syarif Hyaryets, bahwa beliau mengatakan orang yang menolak untuk divaksin COVID-19 itu bisa dikenakan pidana. Dasar-dasarnya nanti ada di beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya di Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan. Tapi teman-teman, sebelum kita membahas itu apakah memang bisa dipidana atau tidak, kita akan mencoba mengulas ini dari tingkat yang paling atas ya. Kita mau bedah dulu dia dari segi konstitusionalnya. Karena bagaimanapun teman-teman, berbicara yang namanya hukum pidana, maka kemudian kita tidak boleh melupakan yang namanya hak asasi manusia. Karena biasanya yang kedua ini yang yang terjadi benturan, kan gitu. Karena bagaimanapun yang namanya dalam hukum pidana itu kan membatasi hak asasi manusia. Ya, membatasi ataupun mengurangi ataupun bahkan menghilangkan hak asasi manusia. Misalnya begini, ketika misalnya Anda di penjara, itu kan membatasi hak kebebasan, ataupun ketika dikenakan pidana mati itu kan menghilangkan hak hidup. Itu adalah bagian daripada hak asasi manusia. Nah, kita mau lihat bagaimana desain daripada hak asasi manusia ini dalam konstitusi kita, yaitu di Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 28H ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk hidup sejahtera, berhak untuk lingkungan hidup yang baik, dan juga berhak atas pelayanan kesehatan. Ya. Lalu kemudian di dalam pasal 28I dikatakan bahwa tanggung jawab untuk pemenuhan terhadap hak asasi manusia tersebut ada di tangan pemerintah. Tapi kemudian hak asasi itu tidak berdiri sendiri. Hak asasi selalu dilekati yang namanya kewajiban asasi. Dalam pasal 28J dikatakan bahwa setiap orang harus tunduk terhadap pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang semata-mata demi menghormati hak asasi orang lain. Jadi ketika kita memiliki hak asasi, maka orang lain juga tentu memiliki hak asasi. Oleh karena itu, supaya hak asasi kita dihormati, maka kita juga harus menghormati hak asasi orang lain. Ya. Menghormati hak asasi orang lain itu adalah sebagai kewajiban asasi bagi kita. Ini sebagai pintu masuk ketika kita akan membahas apakah seseorang yang menolak untuk divaksin COVID-19 bisa dipidana atau tidak. Nah, itu pembahasan secara umum. Sekarang kita kemudian turun ke peraturan pelaksana daripada Undang-Undang Dasar. Di bidang kesehatan tentunya kita tidak bisa lepas dari dua undang-undang yang paling utama, yaitu Undang-Undang tentang Kesehatan dan juga Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan. Untuk membahas apakah seseorang yang menolak vaksin COVID-19 itu bisa dipidana atau tidak, kita harus melihat dulu apakah vaksin ini merupakan hak atau kewajiban bagi seorang warga negara. Nah, untuk menilai ini, kita bisa masuk ke dua pasal yang berbeda di dua undang-undang yang berbeda. Yang pertama ada namanya pasal 5 Undang-Undang Kesehatan. Di pasal itu dikatakan bahwa setiap orang bebas secara mandiri dan bertanggung jawab untuk menentukan pelayanan kesehatan yang dia inginkan.
Artinya adalah berdasarkan sisi pasal ini bahwa kita bisa mengatakan vaksin itu merupakan sebuah hak. Itu merupakan sebuah pilihan apakah seorang warga negara mau atau tidak dengan vaksin itu. Itu menurut pasal 5 Undang-Undang Kesehatan. Tapi ternyata kemudian di dalam pasal 9 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, di sana dikatakan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, atau setiap orang tidak bisa melanggar penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Apakah kemudian vaksinasi ini termasuk bagian dari kekarantinaan kesehatan? Kalau kita lihat di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, di sana dikatakan bahwa kekarantinaan kesehatan adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah menyebarnya penyakit menular. Dan salah satunya yaitu adalah COVID-19. Jadi segala upaya yang dilakukan supaya COVID-19 ini tidak menular, itulah kekarantinaan kesehatan. Misalnya kemarin itu kan ada orang yang dipidana karena menjemput paksa pasien COVID-19 yang sudah meninggal untuk dikuburkan oleh keluarga. Itu melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yaitu pasal 9. Atau kemudian kalau ada orang yang tidak memakai masker, ya, itu juga melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Pertanyaannya kemudian adalah di mana kedua pasal ini yang berlaku untuk kasus vaksinasi COVID-19. Dalam hukum secara umum, ada asas yang berlaku bahwa lex specialis derogat lex generalis. Bahwa hukum yang spesial, hukum yang khusus, itu bisa menafikan hukum yang berlaku secara umum. Ya, Undang-Undang Kesehatan itu kan berlaku dalam keadaan normal. Ya, sedangkan yang namanya Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu berlaku dalam keadaan terjadi pandemi, terjadi penyakit menular yang sudah menjadi sebuah wabah. Makanya kemudian yang berlaku di sini adalah pasal 9 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang mengatakan bahwa setiap orang harus patuh terhadap kegiatan-kegiatan ataupun aturan-aturan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Nah, dari pasal inilah kemudian ditarik pasal 93. Di dalam pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dikatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan di pasal 9 tadi, ya, setiap orang yang melanggar misalnya tidak memakai masker, kemudian dia tidak menjemput paksa jenazah pasien COVID dan yang lain-lain, itu bisa dikenakan pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal 100 juta rupiah. Jadi benang merahnya di situ. Oleh karena vaksinasi COVID-19 ini dimasukkan ke dalam bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, maka secara legal formal sangat masuk akal kalau misalnya orang yang menolak untuk divaksin itu bisa dikenakan pidana. Karena ketika Anda menolak untuk divaksin, padahal itu merupakan sebuah kewajiban, maka Anda sesungguhnya sudah tanda kutip membuka terciptanya yang namanya penularan yang lebih besar kepada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang perlu dikaji kembali bahwa bagaimana posisi daripada pidana di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini. Karena sebagaimana kita tahu yang namanya Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yang namanya Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini kan merupakan undang-undang administrasi. Hampir sama ini misalnya dengan Undang-Undang Pajak, ya. Kalau di Undang-Undang Pajak itu kan pidana itu merupakan ultimum remedium atau upaya terakhir yang bisa dilakukan ketika misalnya upaya-upaya administrasi itu tidak berhasil dilakukan. Misalnya di dalam hukum perpajakan, ketika Anda menunggak pajak, maka kemudian Anda tidak langsung dipidana, tetapi dikenakan sanksi administrasi, itulah yang namanya denda. Tapi ketika misalnya dalam proses penunggakan pajak itu dinilai ada yang namanya semacam pelanggaran hukum, atau misalnya Anda itu dianggap melakukan penggelapan pajak, maka pidana kemudian lahir sebagai upaya terakhir. Nah,
kalau misalnya hal tersebut sama dengan yang namanya di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yang belum diatur di sini saya rasa saya sudah baca seluruh Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Di sana tidak diatur secara detail upaya-upaya administrasi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat ketika misalnya dia menolak untuk divaksin. Apakah kalau kita menolak untuk divaksin langsung bisa ditangkap oleh polisi lalu kemudian diproses dan dimasukkan ke penjara? Saya tidak yakin itu, tapi ada yang namanya proses administrasi. Nah, bagi pemerintah, inilah yang harus dikaji kembali, inilah yang harus diatur kembali. Saya tidak tahu apakah memang sudah ada pengaturannya, tapi sependek pengetahuan saya itu belum ada. Ya, khusus mengenai vaksin COVID-19. Nah, kemudian, jika berdasarkan pasal 9, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan bahwa vaksin itu merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat, pertanyaannya kemudian adalah apa yang menjadi kewajiban pemerintah? Nah, di dalam pasal 153 Undang-Undang Kesehatan, di sana sudah diatur bahwa yang menjadi kewajiban pemerintah adalah untuk menjamin tersedianya imunisasi yang berkualitas, kemudian bisa terjangkau oleh masyarakat dan menyebar secara merata di masyarakat. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah selain tadi misalnya membuat peraturan pelaksana mengenai proses-proses administrasi sebelum masuk ke pidana. Yang kedua adalah meyakinkan masyarakat bahwa dia mampu menyediakan vaksin yang berkualitas. Karena saya yakin teman-teman bahwa masyarakat banyak khawatir ataupun menolak untuk divaksin. Itu bukan karena dia tidak takut dengan COVID-19, tapi karena dia justru takut dengan adanya efek samping dari vaksin COVID-19 tersebut. Nah, harapan saya kepada pemerintah, tolonglah dibuat yang namanya sosialisasi yang lebih spartan dan masif, supaya masyarakat yakin bahwa memang vaksin ini benar-benar bermanfaat bagi dia, bahwa vaksin ini benar-benar berguna bagi tubuhnya, dan yang selanjutnya adalah bahwa vaksin ini benar-benar aman ketika misalnya disuntikkan ke tubuhnya. Nah, akhir-akhir ini saya lihat kan banyak itu poster-poster yang mengatakan bahwa saya tidak takut divaksin. Nah, saya rasa itu ya bermanfaat, tapi manfaatnya tidak maksimal. Manfaat yang paling maksimal yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah ketika dia sudah mengetahui secara mendalam mengenai manfaat daripada vaksin itu. Ketika dia sudah mengetahui secara mendalam mengenai bagaimana kualitas daripada vaksin itu. Karena di era media sosial sekarang teman-teman, ketika misalnya ada seseorang divaksin, lalu kemudian berimplikasi atau berefek negatif terhadap tubuhnya, dan itu di blow up oleh media, dan dibagikan ribuan bahkan berjuta kali, itu bisa menjadi satu momok yang menakutkan bagi orang-orang yang belum divaksin. Ya, ini yang harus dilawan oleh pemerintah gitu loh. Yang perlu dilakukan pemerintah lagi untuk meyakinkan masyarakat adalah seharusnya ada aturan untuk semacam jaminan bagi pemerintah bahwa memang vaksin ini berkualitas. Kemudian, supaya ada kesetaraan ketika kewajiban masyarakat untuk divaksin, maka pemerintah juga harus bisa menjamin bahwa vaksin ini berkualitas. Tentu kalau misalnya pemerintah menjamin bahwa vaksin ini berkualitas, pemerintah harus berani membuat pengaturan bahwa ketika ada efek samping yang luar biasa kepada seseorang yang menggunakan vaksin, maka kemudian pemerintah harus bertanggung jawab. Termasuk juga dengan perusahaan yang membuat vaksin ini. Ini kan semacam tanggung jawab daripada negara untuk melindungi masyarakat. Karena dengan adanya peraturan itu, maka masyarakat juga semakin yakin bahwa memang benar-benar vaksin ini sudah lulus uji, vaksin ini benar-benar bukan bisnis, karena banyak orang mengatakan bahwa vaksin ini bisnis. Ya, itu urusan mereka kan begitu. Tapi yang namanya pemerintah, dia harus mampu meyakinkan masyarakatnya dengan tindakan-tindakan nyata, yaitu melalui tanggung jawab dan juga sanksi yang diberikan kepada perusahaan pembuat vaksin tersebut. Kalau pemerintah berani memberikan sanksi kepada masyarakatnya yang menolak untuk divaksin, maka pemerintah juga harus berani untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang membuat vaksin jika ternyata vaksin itu menimbulkan efek negatif terhadap tubuh seseorang. Nah, disinilah letak keberimbangan antara masyarakat dengan pemerintah. Itu saya rasa. Nah, terakhir teman-teman,
ada 3 hal yang menjadi kesimpulan daripada video ini. Yang pertama adalah bahwa memang secara normatif, secara peraturan perundang-undangan bahwa negara bisa memidana orang yang tidak melakukan ataupun menolak vaksin. Itu yang harus dipahami. Kemudian yang kedua adalah saya berharap bahwa teman-teman itu mau divaksin bukan karena takut untuk dipidana, tetapi karena memang ada kesadaran sendiri dari dalam diri Anda bahwa ketika Anda divaksin maka Anda akan lebih kebal terhadap virus tersebut. Ketika Anda sudah kebal, maka kemudian itu akan memutus rantai penyebaran daripada COVID-19 atau paling tidak mengurangi resiko penyebaran daripada COVID-19 ini. Dan yang ketiga ini bagi pemerintah, ya, yang PR utama sekali lagi saya katakan, PR utama pemerintah adalah bagaimana meyakinkan masyarakat, bagaimana mengambil hati masyarakat supaya masyarakat itu benar-benar yakin vaksin COVID-19 ini benar-benar aman dan bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi kelompoknya. Itu saya rasa. Demikian teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Kita bertemu di video-video selanjutnya. Salam.